Sekali lagi di hari yang baru kita menyapa semua saudara dimanapun berada, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala apapun yang terjadi dengan hidup kita hari-hari ini. Tetaplah bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang kita renungkan sudah beberapa hari ini di dalam minggu-minggu Adventus Natal ini. Nah, kemarin kita merenungkan kalimat atau kata awal dari ayat 48 di dalam Lukas 1 ayat 48. Kemarin kalimat itu mengatakan sebab ayat 48 bagian awal, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Nah, hari ini kita melanjutkan di dalam ayat yang ke-48 tapi hanya merenungkan satu kata. Sesudah Maria mengatakan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, dia melanjutkan dengan kata ini, sesungguhnya. Nah, saudaraku, kata sesungguhnya yang dikatakan oleh Maria dalam teks ini mempunyai pengertian yang sangat dalam. Saudaraku, pengertiannya itu, kata ini berarti tidak melewati sesuatu dengan begitu saja. Tetapi kita melewati segala sesuatu dengan menenggelamkan diri atau mengerti lebih dalam mengenai sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Kita harus tenang sejenak, berhenti sejenak, lalu mengerti, mengagumi sesuatu yang sangat mempesona, yang sebenarnya sangat mempesona, yang terjadi di sekitar kita atau yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kata sesungguhnya itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu ido dan dar. Ido dan dar. Dua kata ini kadangkala tidak diterjemahkan dalam versi terjemahan bahasa Inggris. Kita bersyukur bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan menggunakan satu kata, sesungguhnya. Nah, dua kata ini, dua kata dari asal bahasa Yunani ini atau dalam bahasa Indonesia yang katanya yang berarti ya, diterjemahkan dengan sesungguhnya itu merupakan suatu ajakan, bukan hanya untuk memandang sesuatu sekilas saja, tetapi untuk berhenti sejenak, untuk memperhatikan dan merenungkan sesuatu yang terjadi, yang lewat di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, dalam puji-pujian ini, Maria tidak meminta kita untuk mengambil waktu yang panjang seperti kita mau melakukan suatu meditasi, mengambil waktu beberapa jam. Ajakan ini bukan soal panjangnya waktu untuk kita bermeditasi, bukan, saudaraku. Yang penting ajakan Maria kepada kita dengan maksud kita tidak hanya melewati begitu saja apa yang akan dia katakan berikutnya. Kita mesti berhenti sejenak untuk memperhatikan dengan seksama dan merenungkan perkataan-perkataan Maria berikutnya. Saudara, mari kita Maria tidak meminta kepada kita untuk berhenti sejenak dan mengambil waktu untuk membuat keputusan. Saudara, jadi yang pertama tadi Maria tidak meminta kita untuk bermeditasi, saudara. Bukan itu. Maria juga tidak meminta kita untuk dalam pengertian berhenti sejenak, lalu kita akan mengambil sebuah keputusan. Bukan, saudaraku, bukan itu. Maria meminta kepada kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan karena ada sesuatu yang luar biasa yang harusnya kita kagumi. Ada sesuatu yang mempesona, mengagumkan, yang seharusnya menjadi sesuatu yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup kita dan kita mengaguminya, kita mengagungkannya, kita memuliakannya. Kalau kita tidak berhenti sejenak dan merenungkannya, maka kita tidak akan mendapat kesempatan untuk mengaguminya. Saudara, saya mau mengambil sebuah contoh.
Saudara, mungkin di antara kita tidak ada yang tahu isi dari Sefanya pasal 3 ayat 17. Atau bahkan mungkin saudara ada yang tidak, Sefanya, kitab itu di mana? Terlintas pun tidak, hampir kitab itu tidak pernah kita baca. Kalau kita tidak membaca Alkitab secara rutin, secara baik, mungkin kita tidak tahu. Nah saudara, dalam Sefanya 3 ayat 17 itu dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudaraku, kalau kita hanya membaca ayat ini begitu saja dan kita tidak memaknainya, kita tidak tenang sejenak, kita tidak memperhatikannya, kita tidak mengambil waktu untuk tenang sejenak, kita tidak mengambil kesempatan untuk berhenti, merenungkannya dengan baik, maka kalimat-kalimat itu akan lewat begitu saja. Berapa banyak orang yang memperhatikan ayat ini? Sefanya pasal 3 ayat 17. Jika kita membaca dan lewat saja, maka kita akan kehilangan kekayaan yang berharga dari ayat ini. Kita akan kehilangan kekaguman kita yang luar biasa pada Allah kita. Saudara coba renungkan. Renungkan sendiri Sefanya 3 ayat 17 itu. Saudara akan menemukan Allah yang kita percaya itu Allah yang begitu luar biasa. Dan kalau kita tenang sejenak memikirkan keluar biasaan Allah, maka saudaraku, hati kita akan meluap dengan ucapan syukur, meluap dengan kekaguman, meluap dengan puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Saudaraku, terlalu banyak hal yang kita lewatkan begitu saja dalam kehidupan kita. Terlalu banyak hal. Dari hari lewat hari, kita lewat begitu saja. Bahkan saudaraku, ketika kita pagi hari bangun, kita memulai semua aktivitas kita, kesibukan kita, rutinitas kita. Semua hal itu menyedot pikiran dan perhatian kita. Dan kita semua karena terlalu sibuk, kita hampir tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Saudara, kita harus punya waktu untuk berhenti sejenak dan meresapi apa yang kita alami dalam hidup ini. Mari saudara, kita perlu waktu untuk sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Apa saja di sekitar kita, jangan kita lewati begitu saja. Karena kita akan menemukan di dalam setiap waktu hidup kita, ada banyak hal yang Tuhan mau kita melihat dan menemukan Tuhan di dalamnya. Bersyukur dan mengagungkan, memuliakan Tuhan di dalam semua aspek yang berjalan, yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kita, supaya kita sungguh memperhatikan langkah-langkah hidup kita. Kita memperhatikan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita memperhatikan kuasa, kasih, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai segala sesuatu lewat dan lewat saja tanpa kita menemukan arti dan makna kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.